Nama saya Joshua Halim. Usia saya 78 tahun. Saya ingin menceritakan kejadian atas diri saya yang kena COVID-19. Saya mulai merasa tidak enak badan tuh tanggal 17 Januari. Tanggal 18 sudah mulai demam. Tanggal 20 saya pergi swab bertiga sama anak saya. Ternyata tanggal 21 hasilnya positif kena COVID-19 ini. Anak saya dua-duanya tidak apa-apa. Waktu saya dapat pemberitahuan itu saya baca, hati saya tuh hancur. Karena saya kan umurnya sudah 78. Yang kena, pasien yang kena itu biasanya rentan sekali. Saya sudah down sekali itu perasaan saya. Aduh, bagaimana nih? Kebetulan nggak lama ada telepon masuk ke HP saya dari pendeta Boksu Pak Budi Santoso. Pak Budi itu udah lama nggak telepon saya. Mungkin ada hampir 1 tahun kita nggak ada komunikasi. Saya kaget. Ini luar biasa Tuhan punya pekerjaan terhadap kita. Pak Budi tanya saya bagaimana keadaannya. Saya cerita, Pak saya baru kena ini COVID nih, baru dikasih tahu. Pak Budi bilang sama saya, jangan khawatir, mari kita berdoa. Langsung Pak Budi berdoa di telepon sama saya. Dan sesudah itu beliau bilang, jangan khawatir, kita punya Tuhan. Kita minta Tuhan Yesus sembuhkan kita. Nah, ini luar biasa kejadian baru. Ketahuan Pak Budi udah telepon saya. Berarti Tuhan sudah memperhatikan kita. Jadi saya perlu tandaskan sini. Memang Tuhan itu ada dekat dengan kita. Sejak itu saya ada kesulitan mencari rumah sakitnya. Pertama kita pergi ke Medestrat. Medestrat tidak ada tempat. Hari kedua kita pergi ke Geraha Kedoya rumah sakit. Juga tidak ada tempat. Dan ini semua teman-teman seiman, teman-teman segereja kita, dan juga Pak Budi sudah tahu kesulitan mendapatkan kabar ini. Satu waktu keesokannya rekan di gereja kita, Ibu Suwati, menelepon, dia bilang mau nggak kita coba ke Mayapada, karena beliau kenal sama pengurus di sana. Puji Tuhan, ternyata Ibu Suwati mendapatkan kabar buat saya masuk ke rumah sakit Mayapada. Hari itu juga jam 3 kita ke Mayapada. Jam 7 malam baru masuk ke kamar perawatan. Ini semua berkat Tuhan punya keinginan. Nah, sesudah itu besokannya saya diswab lagi. Diswab katanya levelnya 20. Saya nggak tahu level apa itu. Mulai sejak itu saya dirawat. Nah, dalam berapa hari itu saya punya badan betul-betul hancur. Artinya nggak ada tenaga, nggak bisa apa. Dan ada demam lagi. Sampai hari kelima, karena malam itu saya kepengen buang air kecil. Panggil bel. Di bel itu susternya mungkin udah malam.
sampai 20 menit nggak datang, saya tidak tahan. Jadi saya coba pertama kali untuk bangun. Saya jalan sampai di depan kamar kecil, saya ambruk, jatuh, karena nggak ada tenaga sama sekali. Untung saya ambruknya jatuh ke depan. Ternyata badan saya waktu diputerin nggak bisa balik, badannya nggak bisa, nggak ada kekuatan, nggak ada tenaga. Dan saya merangkak pakai sikut saya sampai bisa mencapai pinggir ranjang memberikan bel itu. Jadi sebetulnya Pak Budi udah bilang sama saya, setiap hari, setiap jam, you berdoa langsung ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolonglah saya. Tuhan akan mendengar, katanya. Dan saya 5 hari begitu terus. Tentunya kita mesti tekun. Tentunya kita mesti kuat iman yang berserta Tuhan. Nah, berjalan terus sesudah kejadian itu. Jadi terpaksa kita ambil 2 suster private. Setiap orang jaga saya 24 jam, melayani saya, membantu. Memang udah ada suster perawat, tapi dia bantuin juga. Besokannya kita mesti swab lagi. Itu swab baru naik sampai 22. Setiap hari saya makan obat tuh, 1 kali makan atau 13 obat sekaligus. Sehari 3 kali. Dokter setiap hari 3-3-nya datang periksa saya. Dan setiap berapa hari ambil darah. Jadi saya berasa ini kelihatannya kayaknya saya berasa gawat. Saya lihat kesibukan mereka terhadap saya. Tapi saya berdoa terus. Berdoa tekun, berdoa terus. Pak Budi lagi telepon, kebetulan saya bisa angkat. Saya minta Pak Budi bantu berdoa. Pak Budi lakukan itu. Ibu Priska juga. Banyakkan Ibu Priska yang monitor saya. Kebetulan saya bisa terima. Saya cuma ngomong 1-2 patah saja. Mata jarang bisa melek. Kita merem terus mata. Nggak tahan. Nah, jadi tidur terus. Sampai badan aja nggak bisa bergerak. Selanjutnya tanggal 28 diadakan PCR lagi. Levelnya sudah naik sampai 24 sampai 27 indikasinya deh. Saya tidak berasa lebih baik keadaannya. Masih parah bener dah. Badan masih nggak bisa bergerak. Tanggal 2 Februari itu baru naik 4 poin. Saya pikir udah 3 kali masih parah begini. Saya khawatir juga terus terang. Banyak kita berdoa lagi. Nggak pernah absen minta Tuhan tolong itu. Satu malam itu saya mimpi. Sepertinya ada orang datangin saya di samping ranjang saya. Dalam mimpi itu saya berasa kayak ada kelainan. Saya nggak lihat siapa, nggak bisa lihat siapa, kan saya memang selalu merem mata. Mungkin, dan saya yakin itu Tuhan menyertai saya. Kayaknya ada pesan-pesan bahwa kuatkanlah iman. Saya bilang, Tuhan, saya selalu taat. Saya bilang, iman saya kuat selalu sama Tuhan. Ampunilah dosa-dosa saya. Dan saya itu bicara sama Tuhan. Tapi saya memang tidak lihat apa-apa. Tidak lihat ke kiri, saya lagi baring. Suster tuh lihat saya. Dia bilang saya ngigo. Ngigo nangis, ngigo apa. Dia tidak bangunkan saya. Saya tahu
Saya besar hati, sudah bicara sama Tuhan. Walaupun tadi tidak ketemu, tidak melihat, tapi saya percaya. Karena saya penuh iman, saya percaya Tuhan respon mendatangi saya. Tanggal 8 masih positif, tapi sudah naik ke 32. Tanggal 13, 5 hari kemudian, mendadak mencapai 41 negatif. Nah ini sesudah didatangin Tuhan seminggu, itu mendadak lompat dari 32 ke 41. Nah ini yang saya mau bikin kesaksian. Betapa Tuhan care sama kita. Sejak itu saya masih 2 minggu belum dikasih pulang. Di sini saya mau tekankan, kita punya Tuhan, itu lain. Kita punya Tuhan, Tuhan jaga kita. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan sembuhkan kita. Gitu. Sebetulnya saya dengar suster private saya itu udah dengar. Dia tidak kasih tahu saya itu waktu. Dia dengar saya sudah disiapkan tempat ICU. Berarti kalau tanggal 13 masih positif, saya dipindahkan. Makanya sebelum itu 3 hari itu kebetulan suster ini orang Batak. Dia bilang Bapak harus berdoa terus. Ini dia nggak bilang kenapa. Nah ini sekedar pengalaman saya bagaimana berhubungan sama Tuhan. Kita berdoa seperti Pak Budi bilang, tidak usah ngomong lagi. Bilang Tuhan tolonglah saya. Tuhan Yesus tolonglah saya. Sebab kalau kita punya iman, tidak jauh. Tuhan selalu mendampingi kita. Terima kasih atas semua ini dapat perhatian saudara-saudara.